Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil dari proposal yang kami buat, yaitu coffee shop atau bisa disebut coffee skui. Nah, ini adalah nama kelompok kami, yaitu Irfan Firmansyah, ada Indra Pramadia, Khairul Hakiki, dan Muhammad Hanif. Next. Definisi coffeesku yaitu kami membuat suatu konsep dalam penjualan yang dilakukan secara online agar mempermudah konsumen dalam membeli kopi tanpa harus datang ke toko. Selanjutnya, selanjutnya ada BMC. BMC sendiri yaitu adalah model bisnis kanvas yang terdiri dari 9 pilar yang merangkum proses bisnis mulai dari value perusahaan. Dengan 9 blok ini, sebenarnya kita sudah bisa memvalidasi apakah satu ide bisnis itu potensial atau tidak, dan mempunyai sebuah strategi manajemen yang digunakan dalam memulai rancangan awal sebuah bisnis atau pengembangan dari bisnis yang sudah ada. Next. Berikut yaitu komponen pada usaha coffee shop yang kami buat, yaitu ada customer segment, lalu ada value proposition dan channel, lalu ada revenue stream, customer relationship, key activities, key resources, key partnership, dan cost struktur. Next. BMC Coffee Shop. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang ada pada BMC Coffee Shop, yaitu key partner. Key partner ada pemasok biji kopi, terus aplikasinya ada GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Lalu ada key activities. Key activities ini untuk membuat kopi dengan berbagai rasa, pengemasan produk sesuai standar, dan pemasaran. Lalu ada value proposition untuk menerima pesanan online dan harga ekonomis semua kalangan. Lalu ada customer relationship untuk penjualan secara langsung maupun penjualan online dan melalui website. Customer segment yaitu melalui keluarga atau semua usia, terus melalui masyarakat dan semua kalangan. Yaitu untuk channelnya sendiri ada direct marketing, hotline atau toko, dan sosial media marketing dan pemasaran online. Lalu di sini ada cost strukturnya. Cost strukturnya itu melalui biaya bahan baku, biaya pengemasan, biaya air dan listrik, dan biaya transportasi dan distribusi. Next. Lanjut. Key partnership adalah pihak-pihak eksternal yang digunakan untuk menjalankan key activities. Tujuannya yaitu mengoptimalkan operasi dana resiko bisnis. Kemudian penjelasan dari key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis dan semua produk. Selanjutnya, key resources. Key resources adalah sekat dalam bisnis model canvas yang digunakan sebagai sumber untuk mewujudkan value proposition perusahaan. Kemudian ada value proposition. Value proposition adalah alasan pelanggan lebih memilih produk kita dibandingkan dengan produk perusahaan lain. Ada lagi customer relationship. Customer relationship adalah usaha-usaha yang digunakan untuk mempertahankan pelanggan atau customer. Kemudian ada channels.
channel merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan sebuah produk kepada pelanggan. Ada juga customer segment. Customer segment adalah pengelompokan karakteristik untuk menentukan siapa saja yang bisa membeli produk itu. Ada juga cost structure. Cost struktur. Oke, lanjut. Cost struktur adalah daftar biaya yang dikeluarkan oleh organisasi bisnis dalam rangka menciptakan value proposition kepada konsumen. Biasanya cost struktur ini ditarik dari key activity. Revenue stream adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan atau organisasi yang berasal dari value proposition yang ditawarkan. Hal paling penting adalah harus terjadi koneksi yang clear antara revenue stream yang dihasilkan dalam value proposition dan customer segment mana yang membayar untuk hal tersebut. Riset usaha coffee shop. Beberapa tahun terakhir, bisnis coffee shop atau kedai kopi berkembang cukup pesat. Lihat saja di sudut perkantoran, pusat pembelanjaan, hingga sudut parkiran dijamuri oleh kedai-kedai kopi kekinian. Saat ini kopi bukan saja menjadikan kebutuhan, tetapi bagian dari gaya hidup kaum urban. Berdasarkan pusat data dan sistem informasi pertanian Kementerian Pertanian, konsumsi kopi nasional pada tahun 2016 mencapai sekitar 249.800 ton dan di 2018 naik menjadi 314.400 ton. Pada 2021 diprediksikan konsumsi kopi dapat mencapai 370.000 ton. Melihat tingginya pencinta kopi di Indonesia, tidak ada salahnya Anda mengambil peluang ini dengan membuka usaha kopi shop. Inilah data konsumsi kopi di Indonesia tahun 2016 sampai 2021. Nomor pertama ini data konsumsi kopi Indonesia dari tahun 2016 dan 2021. Dan ini sumber dari Kementerian Pertanian 2018. Dan sebelum memenuhi bisnis kopi, beberapa riset yang harus dilakukan sebagai berikut. Pertama, konsep data target market. Pertama, tentukan konsep coffee shop yang diinginkan, siapa target marketnya. Jika menargetkan anak muda, bisa mengikuti tren seperti menggunakan nama-nama kopi yang unik. Jika target Anda profesional muda, biasanya mereka sering menggunakan kedai kopi sebagai tempat meeting, bekerja, bahkan sudah seperti rumah kedua. Dua, biji kopi. Setelah menentukan konsep dan target market, hal penting yang harus diperhatikan adalah biji kopi yang digunakan. Saat ini banyak kedai kopi yang menggunakan kopi Indonesia dengan berbagai macam rasa dan karakter. Sebelum bingung menentukan biji kopi yang dipilih, pertama tentukan Anda ingin biji kopi yang di roasting atau non-roasting. Jika A memilih biji kopi non-roasting, maka Anda harus melakukan roasting sendiri, meski lebih rumit dan membutuhkan biaya lebih. Anda bisa mengontrol kualitas dan rasanya, sedangkan untuk kopi roasting, Anda tinggal terima beres dan itu lebih efisien. Tapi Anda tidak dapat mengontrol rasa dan karakternya. Itu prinsip hukum. Karena nilainya lebih tinggi daripada nilai aturan. Nilai kebaikan, nilai manfaat, nilai kepastian hukum, nilai keadilan itu ada. Dan sebelum memulai bisnis kopi, beberapa riset yang harus dilakukan sebagai berikut. 3. Tempat atau lokasi. Lokasi menentukan kesuksesan dari sebuah bisnis. Oleh sebab itu, pilihan lokasi strategis yang ramai dilalui banyak orang dan memiliki akses yang mudah. Walaupun sedikit lebih mahal, tetapi lokasi yang strategis berperan penting untuk kelangsungan bisnis.
Oke, next. 4. Desain interior. Desain interior juga mempengaruhi kenyamanan dan experience pengunjung. Misalnya kedai yang sempit bisa Anda buat terkesan lebih luas, dan pemilihan warna dapat mempengaruhi suasana hati pengunjung. Interior yang unik atau instagramable biasanya akan ramai di posting para pelanggan, dan itu menjadi promosi gratis untuk menambah ekspos bisnis di media sosial. 5. Pendingin udara. Beberapa hal yang membuat pelanggan betah berlama-lama di sebuah coffee shop, diantaranya seperti fasilitas Wi-Fi yang kencang, sirkulasi udara yang baik, serta AC yang dingin dan sejuk. Sebaiknya juga harus memisahkan smoking area dagang, tidak mengganggu kenyamanan pelanggan lain. 6. Biaya operasional. Selain menentukan mode awal, juga harus menentukan biaya operasional seperti gaji pegawai, biaya sewa, dan biaya rutin lainnya. Setiap bulan membuka coffee shop sebenarnya bukan masalah modal dan mahalnya mesin kopi di awal, tetapi harus memikirkan biaya operasional agar bisnis coffee shop berjalan efektif dalam jangka panjang. Next. Berikut merupakan emoji atau aplikasi dari coffee shop atau disebut coffee school. Next. Oke. Next. Berikut merupakan menu dari coffee school, di antaranya ada coffee latte dengan harga 15.000, kemudian ada mochaccino dengan harga 13.000, dan ada americano dengan harga 10.000. Oke, next. Nah, di sini ada kontak untuk pembeli yang akan beli bisa menghubungi nomor yang ada di sini, dan untuk yang membeli secara offline bisa datang langsung ke alamat yang tertera di aplikasi. Oke, next. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk presentasinya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.